Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi menjelang jatuhnya Benteng Batu Putih. Setelah berkali-kali pasukan Kenil menggempur Benteng Batu Putih dan tidak berhasil, mulai sekitar pertengahan bulan Mei 1946, semua kekuatan Kenil yang ada di wilayah Luwu dan sekitarnya akan dikerahkan untuk menggempur benteng tersebut. Pada bulan Mei 1946, Benteng Batu Putih mulai dikepung dari berbagai arah, darat, laut, dan udara. Sementara pasukan PKR yang ada di dalam benteng mengalami kekurangan pangan. Kampung-kampung yang biasanya ditempati untuk mengambil bahan makanan telah dikuasai oleh Kenil. Meski demikian, menurut laporan bagian perbekalan, kesulitan pangan untuk sementara bisa diatasi dengan cara menghemat. Karenanya, Hasyim Pangerang, kepala perbekalan PKR, terus berusaha memenuhi kebutuhan laskar dan pemerintah bersama keluarganya di benteng. Semua kekuatan pemuda pejuang dipusatkan di pinggir benteng. Beberapa pasukan yang sebelumnya tersebar jauh di luar benteng diperintahkan untuk segera menuju benteng untuk memperkuat pertahanan. Senjata-senjata berat seperti meriam dan brand dipasang di depan dan di samping benteng. Menurut perhitungan PKR, pasukan Kenil tidak akan menyerang dari belakang benteng. Menjelang jatuhnya Benteng Batu Putih, Datuk dan segenap anggota hadatnya dan sebagian pemuda masyarakat telah berkumpul di Baruga dan sekitarnya menanti keadaan selanjutnya. Mereka juga harus bersiap-siap untuk melakukan pengungsian jika situasi semakin tidak teratasi. Ketika itu, berdasarkan nasihat Kabashima, maka di dalam benteng alam yang tertutup itu hanya berdiam pemerintahan tanpa senjata. Laskar ditempatkan di sekitar mulut benteng. Ia pula mempengaruhi Datu Andi Jemma sebagai komando tertinggi PKR agar menyerang keluar. Pada saat situasi semakin genting, di pertengahan bulan Mei 1946, diperoleh berita bahwa Andi Weru Opu Makole Baibunta sebagai wakil pemerintahan Kedatuan Luwu di sektor barat dan Guru Patang sebagai wakil kepala komandan barisan berani mati telah ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Nika atau Kenil. Sementara itu, di saat pesawat-pesawat tempur Nika atau Kenil berkali-kali melintas di atas benteng, pucuk pimpinan di Benteng Batu Putih memerintahkan untuk tidak menembak pesawat tersebut. Sekitar akhir bulan Mei 1946, diperoleh informasi bahwa pasukan Kenil dari Palopo, Masamba, Malili, Kendari, dan Kolaka sedang menuju ke arah benteng untuk melakukan pengepungan. Mereka akan dibantu oleh kapal perang dan pesawat tempur. Mencermati perkembangan situasi saat itu, atas persetujuan Datuk diputuskan agar pasukan Stutrup pimpinan Andi Tenriajeng melakukan gerakan pancingan ke arah Pakue. Akan tetapi, pancingan tersebut tidak dilakukan, sebab Andi Tenriajeng berpendapat lebih baik bertahan di mulut benteng. Apalagi menurut perhitungan, bagian belakang benteng tidak akan dimasuki musuh. Setelah menyadari posisi mereka, pihak pemerintah Kedatuan Luwu mulai melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi tanpa diduga sama sekali, 2 hari setelah pengintaian dengan pesawat tempur, pada tanggal 2 Juni 1946, sekitar pukul 9.00, Kesatuan 151 Morotai yang dipimpin oleh Letnan Fenik dan Letnan Biskap berhasil menerobos benteng dari belakang. Saat itu, dari belakang benteng tiba-tiba saja terdengar letusan yang merenggut nyawa seorang yang bertugas mengamati keadaan Benteng Batu Putih bagian belakang atau sebelah timur. Tanpa perlawanan, Datu Luwu Andi Jemma dan permasyurinya Andi Tenri Padang dan sejumlah pemuda pejuang ditawan oleh pasukan Kenil. Di sini akan ada judul tersendiri nanti di video berikutnya, yaitu Datu Andi Jemma tertawan. Letnan Fenik langsung menghadap Datu dengan membuka vetnya. Datu kemudian mempersilakan Fenik duduk dan berbincang sebentar. Beberapa saat kemudian, komandan itu berdiri untuk memberi aba-aba pengamanan kepada para prajuritnya. Letnan Fenik, pimpinan Kenil itu amat sopan dan menghargai Datu. Fenik kemudian meminta kepada Datu agar laskar tidak menyerang, kalau memang tidak mau menyerah, sebab setiap serangan ke benteng akan mempengaruhi keselamatan Datu. Kemudian, Kapten Fenik melalui Andi Ahmad, wakil staf PKR, menulis surat kepada M. Yusuf Arif, kepala staf PKR, dan Andi Tenriajeng, komandan pasukan PKR, agar menghentikan perlawanan. Jika peringatan itu tidak diindahkan, maka Kenil mengancam akan menembak mati Andi Jemma dan permasyurinya serta semua tawanan lainnya. Setelah surat itu diterima oleh M. Yusuf Arif, maka dipanggillah petinggi-petinggi PKR untuk melakukan perundingan. Hasil perundingan disampaikan kepada Letnan Fenik yang isinya antara lain, PKR tidak akan menyerah, pertempuran dalam benteng akan segera dihentikan,
PKR akan meninggalkan bentengnya dan harap semua tawanan diperlakukan dengan baik sesuai dengan hukum internasional. Sementara itu, ketika mendengar berita penangkapan Datu, Andi Tenriajeng menjadi marah. Ia mempersiapkan serangan masuk ke benteng. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa setelah datangnya surat tentang tertawannya Datu Andi Jemma. Adapun pasukan PKR yang bertahan kurang lebih 2 km di mulut lembah juga tidak bisa melakukan serangan. Jatuhnya benteng Batu Putih yang dilakukan oleh pasukan Kenil dari Kolaka masih sedikit disyukuri dibanding bila yang berhasil masuk adalah pasukan Kenil yang berasal dari Palopo. Andai kata tentara Kenil dari Palopo yang berhasil masuk, maka bisa terjadi keadaan jauh dari yang dibayangkan. Kenil Palopo sangat terkenal dengan kekejamannya. Telah begitu banyak kekejaman yang mereka lakukan sehingga mereka sangat ditakuti. Jatuhnya benteng Batu Putih ke tangan Nika atau Kenil menyebabkan perlawanan pemuda pejuang tidak lagi dapat terkoordinasi dalam satu wadah perlawanan. Dengan pasukan yang tersisa, PKR masih melanjutkan perlawanan sampai tahun 1949. Demikianlah situasi menjelang jatuhnya benteng Batu Putih dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu Idwar Anwar. Terima kasih. Dan jatuhnya benteng Batu Putih ini juga saya pernah mendengar atau melihat. Ini ada sebuah novel yang diterbitkan dengan judul Jatuhnya Benteng Batu Putih, ditulis oleh salah seorang penulis dari Tanah Luwu. Bukunya sementara atau novelnya sementara saya cari, semoga bisa ditemukan dengan cepat dan akan nanti saya review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.